Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami Tuhan, untuk kami sujud menyembah kepada-Mu Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu atas hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau merenungkan setiap kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau sejenak merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan tuh baik bagi kita. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur
Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang langsung bisa menangkap apa yang ingin saya sampaikan. Jadi okultisme, oh ya, dukun, magic, ya bukan magic jar ya, magic, ya, santet, atau pelet, atau jimat, dan lain sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tapi marilah Bapak Ibu dan Saudaraku, saya akan mencoba menyampaikan dalam bentuk yang lain, yang tentu mengena dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi okultisme, kita buka di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Ya, tolong dibacakan. Efesus 6 ayat 12 dan 13, demikian bunyi firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ayat 13 di bagian akhir berbicara mengenai aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, intinya sama dengan itu, supaya kita mampu menyelesaikan. Jadi kalau dikatakan di dalam ayat 13, di sini dikatakan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kalau kita mau menyelesaikan satu tugas, Rasul Paulus memberikan satu gambaran bahwa perjalanan menuju kepada ending tadi adalah perjalanan yang cukup berat. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan manusia musuh kita. Dibenci apapun, saya sungguh salut ya. Orang Kristen itu punya karakteristik yang cukup bagus, diakui itu. Ya. Tuhan kita dihina, dihujat sehebat apapun, kita diem. Salut itu. Dan itu karena memang Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan pribadi-pribadi kita. Tidak balas kita. Mau dikatakan apa saja, monggo. Enggak ada masalah bagi kita. Mau dikatakan salib ada jinnya, silakan, jangankan jin. Ya. Blues juga enggak ada apa-apa, gitu ya. Mau jin, mau sarung, mau apa, enggak ada masalah kita. Ya. Karena bukan lawan kita. Darah dan daging itu bukan musuh kita. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Pemerintah-pemerintah bukanlah pemerintah negara ini, tapi ada satu pribadi yang memerintah. Penguasa-penguasa bukanlah penguasa negara kita ini, tapi ada satu pribadi yang menguasai manusia sehingga rusak hidupnya. Jadi okultisme berasal dari bahasa Latin occultus, yang artinya tersembunyi, yaitu kuasa tersembunyi yang kemudian sering diartikan gelap. Jadi singkatnya okultisme itu adalah kekuasaan yang gelap. Okultisme, setelah kita mengetahui tadi ya, setelah kita okultus itu tersembunyi atau kuasa yang tersembunyi, kemudian diartikan gelap. Jadi okultisme adalah kepercayaan atau paham yang percaya akan kekuatan kuasa tersembunyi atau gelap.
kuasa selain daripada Allah. Nah, sampai sini kita diperintah sama siapa hidup kita ini. Jadi saya tidak akan berbicara tentang pelet, tentang santet, tentang jimat, tentang apalagi Bapak Ibu ya. Ya. Dendam, hipnotis ya. Yang dipergunakan untuk kejahatan. Saya tidak berbicara di situ, walaupun nanti ada porsi yang kecil sekali untuk berbicara tentang hal itu. Jadi okultisme itu adalah kepercayaan atau paham yang percaya akan kuasa yang tersembunyi, yang bukan dari Allah. Tadi kita baca Efesus 6 ayat 12. Faktanya dunia roh bukan darah dan daging. Tetapi ada satu sistem. Di udara ini ada satu sistem yang begitu rapi. Ya. Rapi loh Bapak Ibu. Ada pemerintah. Jadi pemerintah itu ada tingkatan yang tinggi sampai kepada tingkatan hierarkinya itu tingkatan sampai bawah. Sama kan dengan negara kita ini ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah tingkat 2, kabupaten, sampai kepada tingkat bawah desa. Di dunia roh juga demikian Bapak Ibu. Jadi kita sedang berhadapan dengan satu sistem pemerintahan yang sungguh teratur. Penguasa yang paling top itu tentu sudah Bapak Ibu tahu ya, itu Lucifer. Kemudian ada penghulu-penghulu yang terdiri dari malaikat-malaikat yang menyimpang, yang memberontak, dan kemudian terus ke bawah sampai kepada hal-hal terkecil. Ini musuh kita. Nah, otoritas, jadi tadi itu berbicara mengenai sistem pemerintah-pemerintah. Kemudian otoritas berbicara tentang penguasa-penguasa atau exousia, the power of authority. Nah, ini supaya kita memahami bahwa secara manusia kita nggak ada musuh Bapak Ibu, bukan musuh, tapi kita konsentrasi ada musuh yang harus kita lawan. Jadi yang dimaksud dengan disebutkan penguasa itu adalah kalau ada pemerintah tapi dia tidak punya kekuasaan, pemerintahnya lemah. Pemerintah itu sistem. Ya. Seperti Bapak Presiden kita Jokowi, itu pemerintah. Kalau Bapak Presiden Jokowi ini tidak punya power, seperti perkara yang sekarang lagi nikel, kemudian akan dilakukan lagi boksit, tambang-tambang di Indonesia yang selama ini dijual dalam bentuk mentah. Tetapi kemudian Bapak Jokowi punya power. Ada sistem pemerintahan, tapi kalau nggak punya exousia, nggak punya kekuatan, percuma. Begitu ya namanya juga WTO kan, World Trade Organization, itu kan anggota-anggotanya orang-orang Eropa. Dia sudah bikin pabrik, dia bikin industri sana, sekarang bahan bakunya di stop. Ya, kemudian mereka menyatakan Indonesia kalah di WTO. Ya jelaslah mereka anggotanya semuanya begitu, tapi dilawan oleh Bapak Jokowi. Ini barang kita. Dan begitu di stop. Dan kemudian kita mengekspor yang disebut sebagai hilirisasi. Jadi kita itu dalam bentuk jadi. Ternyata lonjakannya income kita itu ratusan triliun bisa kita raih. Tadinya berapa itu? Sekitar berapa? 21 triliunan.
Tapi kemudian bisa sampai 300-an triliun kita bisa dapatkan pemasukannya. Perlu Bapak Ibu Saudaraku ketahui, ini musuh kita. Ada pemerintahan-pemerintahan dari tingkat tinggi sampai ke bawah, tetapi pemerintahan itu pun juga punya eksosia, power yang kuat. Coba lihat ini, kejahatan-kejahatan yang luar biasa ini terjadi. Setahun lamanya orang bisa tinggal, ya ini kan kasus kemarin yang perempuan dibunuh di kos-kosannya itu, hanya gara-gara ibunya melaporkan si pelaku ini hilang. Kemudian ditemukan, begitu ditemukan, dicek di kos-kosannya, ternyata dia adalah pelaku mutilasi. Kapan dimutilasi? Tahun 21. Setahun lamanya dia tinggal dengan mayat yang dimutilasi, coba. Ada pemerintah yang memerintah dia, dan kemudian dia dikuasai hidupnya. Ini sistem yang begitu teratur ini. Kemudian penghulu-penghulu ini, dalam bahasa aslinya itu kosmokrator. The Lord of the world. Sadar nggak sekarang kita ini? Menyadari nggak kita ini? Ini kita melawan yang hal-hal yang tidak terlihat, tapi punya kekuatan besar. Kalau kita diam, kalau kita tidak bergerak, kita masuk ke dalam perangkat mereka. Makanya harus bergerak. Caranya menambahkan terus. Energi dalam hidup kita ini ditambahkan terus. Minggu depan saya akan berbicara mengenai lowbat. Jangan sampai kita ini lowbat, jangan sampai kita ini melemah. Begitu kita melemah, habislah kita. Statusnya roh jahat di udara ini. Jadi roh jahat di udara disebutkan tadi, itu berbicara langit ya, di udara ini langit, antara bumi dan surga. Ya, kita kan punya hubungan, kita tinggal di bumi, kita punya hubungan dengan Tuhan yang di surga. Tapi di antara itu ada roh-roh jahat yang mengganggu kita supaya koneksitas kita dengan Allah yang di surga nggak bisa terjadi. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Begitu rapinya sistem yang kita lawan. Dan nah ini, umur mereka miliaran tahun. Umur mereka, malaikat-malaikat yang jatuh itu umur mereka miliaran tahun. Bapak Ibu yang paling tua di tempat ini, oke lah, 85 mungkin ada. Ya. Dibandingkan umur loh ya. Tapi bila dibandingkan dengan satu kekuasaan, kalau dia punya eksosia, kita pun juga harus punya eksosia. Nah, kita kan sadar ini. Ya kan? Saya baru 56 tahun ini. Umur saya 56 tahun, saya sedang berhadapan dengan satu pribadi yang miliaran tahun. Tetapi bukan terus saya berkecil hati. Untuk melawan dan memenangkan pertarungan itu, saya butuh kekuatan eksosia yang maha dahsyat. Kalau nggak kalah Bapak Ibu. Kemalasan, kemudian membuka celah, pikiran, ya, keseganan kita untuk bertindak. Itu kan ada yang memerintah kita untuk kita mempunyai kasih yang dingin. Ya kan?
Musuh yang ada di udara itu sedang memerintah kita supaya kita bermalas-malasan, supaya kita ini punya kasih yang dingin. Tapi eksosia yang dari Allah enggak mendorong kita untuk kita all out di dalam Tuhan. Kembali cerita tentang tetangga, saya senang Bapak Ibu. Ya, 2 hari kemarin tanggal 13-15, Pak Rudi, saya mau menikahkan anak saya. Saya nggak punya mobil Pak Rudi. Bisa ya Pak Rudi ya? Bisa. Saya sopirkan. Tanggal 13 saya sopirkan. Selesai kemudian paginya itu resepsinya. Tolong Pak Rudi ya, 7:30 saya berangkat. Siap Pak. Nanti tolong Pak Rudi ya dijemput jam 2 ya. 1:30 saya udah nyampe di resepsi. Ternyata belum apa-apa. Saya nunggu sampai 3:30 gitu, baru selesai. Tidak ada masalah. Sebab yang memerintah saya tahu. Bukan ini. Saya harus kalahkan itu. Yang memerintah adalah satu pribadi yang saya sembah. Yang membuat kasih di dalam hidup kita ini bukan kasih yang dingin. Makin hari kita menghadapi kehidupan ini, firman Tuhan katakan kasih semakin dingin. Tapi kita punya kasih yang kuat, kasih yang membara. Jadi siapa yang memerintah kita? Kita kan nggak pergi ke dukun, nggak menyembah, nggak kan? Tapi ternyata hidup kita ini males. Apa bedanya hal itu? Okultisme ada dalam hidup kita ini. Kalau hidup orang ini yang memerintah bukan Tuhan, tapi yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, yang gelap. Nah, mari Bapak Ibu dan Saudaraku, waktu-waktu yang kita jalankan jangan sampai berlalu dengan sia-sia. Waktu tidak mungkin kembali. Aduh nyesel ya, coba kalau saya diizinkan muter, aku pasti isi dengan baik-baik. Enggak, waktu tidak akan pernah menunggu kita, terus berjalan. Kitalah yang akan mengisi waktu-waktu ini dengan sesuatu hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Makin kokoh pemerintah Kristus dalam hidup kita. Jadi kita sadar, kalau kita di bumi, Allah di surga, sementara antara bumi dan surga ada roh-roh jahat yang berkuasa. Disitulah kemudian main ini. 2 kutub main, 1 kutub dari Tuhan, 1 kutub dari kuasa kegelapan untuk mencoba mengecoh kita. Nah Bapak Ibu, jadi okultisme, kita melawan roh-roh di udara. Melawan roh-roh di udara bukan berkawan dengan roh-roh yang ada di udara. Okultisme artinya itu berkawan, bersekutu. Sementara Efesus 6 tadi kita melawan, bukan berkawan. Jadi kalau berkawan jangan yang tadi saya katakan, okultisme tidak kemudian orang datang ke dukun, orang kemudian, waduh, ini cinta saya kok ditolak terus ya. Oke, cinta ditolak, dukun bertindak. Wah, kemudian kita berkawan. Dagangan saya kok sepi ya. Kemudian orang punya jimat, pelaris supaya dagangannya laris. Berkawan, bersekutu, itu okultisme juga. Tapi kalau kita berkawan dengan roh-roh yang ada di udara tanpa, seperti yang tadi saya katakan, saya nggak pergi ke dukun, saya nggak punya jimat, saya nggak punya, semuanya baik-baik saja, saya baik-baik aja. Tapi saya berkawan, nggak ada koneksitas dengan Allah yang di surga. Saya berkawan.
Doa males. Ya. Di sini Selasa ini ada puasa Bapak Ibu. Puasa kok. Puasa. Puasa itu bukan satu rutinitas menunjukkan bahwa saya tidak makan, tidak minum, enggak. Kita menyadari bahwa seandainya aku enggak makan, aku hidup. Sebab aku hidup ini bukan karena makanan saja, tapi karena firman. Dari situ kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sedang menembus roh-roh yang ada di udara yang mengganggu kita supaya saya punya koneksitas dengan Allah yang di surga itu loh Bapak Ibu. Saya selalu WA dengan anak saya, jangan lupa berdoa. Doa. Supaya kalah ini. Nah kalau ini nggak dilawan ya kita berkawan. Kalau kita nggak punya koneksitas dengan Allah yang di surga, ya kita sedang berkawan dengan mereka walaupun kita tidak datang seperti tadi. Ya, nggak ke dukun, nggak menyembah berhala, nggak punya jimat dan lain sebagainya. Tapi kita berkawan. Jadi okultisme itu, nah ini berkawan atau bersekutu dengan roh-roh yang ada di udara. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, Efesus 4 ayat yang ke-27. Silakan dibaca. Efesus pasal 4 ayat yang ke-27 demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iya. Ayatnya cukup singkat. Sampai saya buka lembar saja dia sudah selesai. Iya. Dan janganlah kamu beri kesempatan kepada iblis. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang menarik Bapak Ibu, kesempatan kepada iblis adalah pintu awal terjadinya okultisme itu karena adanya kesempatan di sini. Jadi pintu awal terjadinya okultisme atau bersekutu, berkawan dengan iblis itu karena adanya kesempatan. Kesempatan itu bahasa aslinya itu topos. Kesempatan ya. Jadi topos itu adalah room atau tempat suci. Will bersemayam. Ya. Ada juga yang mengartikan sebuah pangkalan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku ada ayat yang mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah. Rasul Paulus menulis ini sebab dia sedang mengkontradiksikan, melawan jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya bait tubuhmu kalau dibiarkan itu akan menjadi kuil. Bait sucinya iblis. Sementara Rasul Paulus di bagian lain berkata, tubuhmu itu adalah bait suci Allah, bukan iblis. Jadi topos di sini adalah kuil atau tempat bersemayamnya iblis. Iblis gak dikasih kesempatan. Ya, gak dikasih kesempatan, dia itu membuat kesempatan. Apalagi dikasih kesempatan. Senang sekali dia. Gak dikasih kesempatan, Bapak Ibu protek, dia akan berusaha untuk membuat satu kesempatan. Perselingkuhan, perzinahan, waduh luar biasa ini. Ya. Di Ponorogo, data yang ada di Ponorogo itu 211 orang mengajukan pernikahan dini. 211 di Ponorogo. Pernikahan dini itu maksudnya secara legal itu kan harus umur 19 tahun. Ya minimal. Nah ini di bawah itu sudah mengajukan. 7 pasangan itu anak SMP.
Coba Bapak Ibu, geleng-geleng kepala kita itu. Ya, luar biasa kan? Kenapa? Karena ada kesempatan. Kalau toh dia tidak ada kesempatan, iblis yang membuat kesempatan. Sampai akhirnya mereka jatuh. Gak usah dikasih kesempatan, iblis akan membuat kesempatan. Apalagi diberi kesempatan. Akhirnya kemudian orang itu menjadi satu tempat suci, kuil. Disitulah bersemayam. Ulangan 12 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Ulangan pasal 12 ayat 3 dan 4 demikian bunyi firman Tuhan. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Amin. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Ayat 3 berkata, mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka harus kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan. Semuanya okultisme, penyembahan berhala mereka. Begitu banyaknya dewa-dewa yang ada di bangsa-bangsa sekitar Israel yang kemudian orang itu menyembah. Ada Molok, ya, dewa Molok, kemudian Baal. Masih ingat mengenai cerita tentang Laban ya, nanti akan kita lihat ya. Jadi kalau dilihat di sini, memperlakukan Allah seperti Allah berhala. Allah nggak mau diperlakukan semacam itu. Kenapa Bapak Ibu? Okultisme itu menyembah Allah, roh yang ada di udara dengan maksud kepentingan sang penyembah. Kenapa ada orang menyembah berhala? Bukan untuk memuliakan yang disembah. Bukan. Nggak mungkin itu ada. Jeleknya gini, saya datang ke dukun, tidak mungkin saya kemudian mengagungkan dewa yang saya sembah. Penyembahan berhala itu, saya datang menyembah dia supaya apa? Balik nang saya kepentingannya. Supaya saya sembuh, supaya saya usaha lancar, supaya saya dapat jodoh, supaya saya berhasil, supaya musuh saya dikalahkan. Itu semua kembali, gak mungkin ke sana. Jangan memperlakukan Allah seperti itu. Jadi berkali-kali saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, kita boleh mintalah apa saja kata Tuhan Yesus. Dalam namaku, aku akan memberikan. Tapi begitu kita menerima, bukan untuk kita kepentingannya. Kepentingan Allah. Bahkan sekalipun kalau kita minta dan Tuhan tidak memberi, kepentingannya Allah, bukan kita. Jangan perlakukan Allah seperti memperlakukan orang berhala. Orang yang datang ke berhala tujuannya bukan untuk menyembah roh-roh di udara itu. Bukan untuk itu. Tapi ada satu kepentingan sampai dia bisa memberikan korban. Dalam bahasa kita sehari-hari kan apa itu Bapak? Tumbal kan. Untuk apa coba? Tujuan saya tercapai. Saya harus ngasih tumbal. Gak peduli. Jadi bukan karena saya memberikan tumbal, karena saya menyembah dia. Untuk kemuliaan dia, enggak. Supaya saya memperlakukan dia berlaku seperti tunduk kepada saya. Apa yang saya minta, itu yang harus dipenuhi. Nah sekarang kalau kita datang kepada Allah yang benar dengan model demikian, apa enggak kurang ajar Bapak Ibu? Kita kan menyembah Tuhan bukan untuk Tuhan tunduk kepada kita.
Jangan perlakukan Allah seperti itu. Ini berbeda dengan penyembah yang benar. Yohanes 4, coba dibaca ayat 23 sampai dengan 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran itu dua sisi seperti mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Ya, orang bisa menyembah dalam roh, tapi tidak dalam keadaan benar. Lihat ya, di Afrika atau di Indonesia gitu ya, kalau orang menyembah dalam roh sampai dia kesurupan, ya. Coba lihat aja, coba dalam roh. Itu dia masuk dalam rohnya. Ya. Kemudian dia pukul tubuhnya, ditusuk, enggak terasa dia kan dalam roh tapi bukan dalam kebenaran. Alkitab mengajarkan supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah di dalam roh. Nah, dalam roh, ya Bapak Ibu sudah tahu ya, dalam roh sudah tahu ya, kita berlutut itu merasakan hadirat Tuhan, merasakan kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Itu kita menyembah di dalam roh. Ya, beberapa kali saya sudah sampaikan, roh dengan tubuh itu sama. Roh dengan tubuh itu sama. Kalau saya bisa meraba itu karena tubuh. Oh, ini kasar. Sekarang saya menyembah di dalam roh, saya merasakan mengecap kebaikan Tuhan itu dalam roh. Tapi dunianya beda. Ya. Jadi kalau tubuh saya boleh melihat, dan sekarang saya harus melihat kebaikan Tuhan. Merasakan kebaikan Tuhan itu dalam roh. Di dalam kebenaran yang menuntun hidup kita selalu benar. Sementara okultisme itu menyembah Allah ini untuk kepentingan sang penyembah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, okultisme dan penyembah berhala ini, kalau okultisme itu egosentris, keuntungan, kesejahteraan diri sendiri, misalkan jimat, mantra, patung berhala untuk kepentingan diri sendiri. Contoh terafim. Ya, ini di dalam Kejadian 31 yang tadi saya katakan, Laban kemudian dengan anaknya, tolong dibaca. Ya, Kejadian 31 ayat 19 saja. Kejadian pasal 31 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itu Rahel mencuri terafim ayahnya. Iya, ayat 30. Ya, dibaca. Ayat 30, maka sekarang kalau memang kau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Ya, itu dewa terafim, kata fim, im ya, terafim, ada imbuhan im, itu sama dengan Elohim. Jadi terafim itu adalah dewa-dewa yang disembah oleh Laban. Dikatakan tadi, adapun Laban telah pergi menggunting bulu dombanya, ketika itu Rachel mencuri terafim ayahnya. Sebab sebentar lagi Rachel akan pergi bersama dengan Yakub. Dia tahu kalau ini sumber berkatnya di situ. Kemudian dia ambil terafimnya itu. Ya, pemerintah, kemudian penguasa. Rachel itu terpengaruh karena sudah sekian lama dia tinggal bersama dengan bapaknya Laban. Dia sudah terbiasa dengan berhala itu. Dia simpen itu. Ya, dewa-dewaku, jamak jadi Elohim, sehingga Laban menyebutnya dewa-dewa. Nah, terafim ini adalah patung berhala rumah tangga.
supaya diberkati, supaya ada tidak kekurangan, supaya ada damai. Dan terafimnya itu antara ruang tamu, depan, dapur, kamar tidur, itu ada dewa-dewa semua. Jadi terafim bukan tunggal. Kemudian itulah yang dicuri sama Rachel, ya. Ruang tamu, dewa ruang tamu, supaya apa? Kalau ada orang masuk bukanlah orang yang jahat, dilindungi. Dapur gak kekurangan apa-apa. Kamar supaya hubungan harmonis, gitu ya. Itu semua diambil kemudian ditaruh. Ketika sampai Laban itu, saya cerita Bapak Ibu ya, kalau Laban itu kemudian begitu terikat dengan terafim ini, begitu dicari nggak ada, kemudian dia kejar anaknya itu dan berkata, kalau aku temukan, aku bunuh mereka. Demi dewa-dewa itu sampai sebegitu hebatnya. Disimpan itu sama Rachel, dia duduk di onta, ditaruh di pelananya. Bapak maaf ya, aku lagi menstruasi, nggak bisa turun. Padahal didudukinya itu adalah terafimnya itu, supaya nggak diperiksa. Jadi Rachel sudah terpengaruh, ini dewa. Tujuannya kembali dia egosentris. Sementara penyembah yang benar bukanlah egosentris, tetapi teosentris. Berpusat kepada Tuhan. Objek penyembahannya Tuhan, kepentingannya Tuhan. Nah, ini kan di sini kan ada pengakuan iman seperti yang kita katakan doa Bapa kami. Itu kenapa? Karena teosentris kita, bukan egosentris. Semua doa Bapa kami isinya itu adalah teosentris. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu kemudian berpikir, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau Tuhan berikan, terus gimana? Aku mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, balik ke sana. Bukan untuk kepentingan kita. Kalau kita diberkati, tubuh kita sehat, lalu untuk apa? Untuk apa coba? Aku bisa melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Teosentris Bapak Ibu. Ya. Ampunilah aku Tuhan, seperti aku mengampuni orang lain. Kalau Tuhan ampuni terus gimana? Kita merasakan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar. Teosentris. Jadi doa Bapa kami itu pada intinya semua adalah teosentris. Ya, berbeda dengan egosentris. Selesai, aku butuh selesai. Kepentinganku, aku butuh apa lagi? Datang lagi memberikan korban. Kemudian selesai. Butuh apa lagi? Datang selesai, nggak peduli dengan yang disembah. Tapi kita bukanlah demikian. Kita adalah teosentris. Jadi ada objek penyembahan dan kemudian kepentingan ini. Bapak Ibu kan kemudian bersaksi kan. Aku menyaksikan kemurahan Tuhan. Aku menyaksikan ucapan syukur balik ke Allah kembali. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau kita ada sampai dengan saat ini, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Ya. Ucapkanlah syukur kepada Allah. Kalau tidak, kita okultisme ini. Kita diperintah bukan Tuhan Yesus yang memerintah, tapi ada pribadi, kuasa-kuasa selain daripada Allah yang memerintah hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Kami tutup rapat-rapat kehidupan kami ini untuk kuasa iblis bekerja Tuhan. Kami tidak memberikan kesempatan kepada iblis baik lewat pikiran kami, hati kami, perbuatan kami. Tubuh kami ini Tuhan adalah milik Engkau, di mana Engkau tinggal, dan tubuh kami adalah bait suci Allah. Bukan topos, bukan tempat pangkalan dari kuasa-kuasa jahat yang memerintah hidup kami Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kuduskanlah kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, jika selama ini kami membiarkan tubuh kami ini diperintah oleh kuasa-kuasa kegelapan Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kuduskanlah kami, sehingga kami hidup benar di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami adalah penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami akan terus berjuang Tuhan, untuk mempertahankan otoritas yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Sehingga kami hidup dalam kemenangan, hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Allah memberkatimu, Allah melindungimu, Allah menyinari dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, keluarga besar kami dimanapun berada Tuhan, ada di dalam berkat-berkat dan kasih kemurahan Tuhan. Engkaulah Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Dan hati kami bersyukur.